Samperin penjaga dengan keadaan Winchell kepalanya udah pecah bersimbah darah di mana-mana. Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video. Welcome back to my little home here in YouTube. Sesuai judulnya, hari ini aku mau ceritain ke kalian sebuah cerita nyata, kisah cinta tentang seorang transgender dan seorang tentara yang berakhir dengan tragis. If you're interested to see, as usual, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so you can share love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Berasal dari Missouri, Barry Winchell mendaftar di Angkatan Darat pada tahun 1997 dan dipindahkan pada tahun 1998 ke Fort Campbell, Kentucky. Sebagai private first class, ia ditugaskan ke Batalion Infanteri ke-502 dari Divisi Lintas Udara 101. Di sana, ia menempati kamar atau barak bersama seorang roommate yang telah ada di sana terlebih dahulu bernama Justin Fisher. Winchell satu ketika ikut teman sekamarnya ini dan teman-teman lainnya untuk main-main ke bar-bar di pusat kota, tepatnya di kota Nashville. Pada tahun 1999, Fisher dan teman-teman lainnya membawa Winchell ke sebuah klub bernama The Connection di Nashville yang menampilkan para pemain transgender, performer, artis, dan segala macam. So basically this is like a drag club. Di sini Winchell ketemu sama Calpernia Adams, seorang penari, lip singer, yang juga adalah seorang transgender. Waktu mereka ke klub ini, si Fisher tadi, si roommate-nya, sempat kepergok make out dengan salah satu trans yang bekerja di sana. Tapi waktu kepergok, tiba-tiba dia malah marah-marah dan maki-maki si trans yang make out sama dia itu dengan menggunakan kata-kata yang nggak pantas. Dan maki-maki si trans yang make out sama dia itu dengan menggunakan kata-kata yang nggak pantas. Dari situ, Winchell mulai merasakan ada ketertarikan dalam dirinya ke si Calpernia Adams tadi, di mana hal ini selalu membuat Winchell dilecehkan oleh Fisher. Yang padahal jelas-jelas si Fisher ini juga pernah make out sama transgender. Fisher berjanji gak bakalan cerita ke siapa-siapa soal hal ini, seolah-olah dia mau melindungi Winchell, padahal dia melakukan itu untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi si Fisher ini adalah tipikal orang yang haus pengakuan akan maskulinitas dia. Dia juga gak mau orang tahu kalau dia ke drag club kayak gitu, apalagi sampai orang-orang tahu kalau dia juga make out sama seorang trans. Singkat cerita, Barry Winchell dan Calpernia Adams mulai dating atau pacaran. Dan di luar dugaan, Fisher yang udah janji untuk gak bilang tentang hal ini ke siapa-siapa, mulai menyebarkan desas-desus atau gosip-gosip tentang hubungan Winchell ini. Winchell kemudian menjadi sasaran pelecehan atau bully dari teman-teman seangkatannya, di mana hal ini nggak bisa dihentikan oleh atasannya sendiri. Meskipun sering dilecehkan, dibully, dikatain sama teman-temannya, Winchell ini tetap sering diam-diam ketemu sama Calpernia. Dan dia nggak pernah cerita sama Calpernia kalau di baraknya, kalau di asramanya itu dia sering dibully sama teman-temannya, dikata-katain. Jadi Calpernia tuh nggak tahu apa-apa. Dia taunya teman-temannya either baik-baik aja atau memang nggak tahu tentang mereka. Sampai satu waktu, intensitas Winchell untuk nemuin Calpernia ini mulai berkurang. Dan di situ mereka sempat ribut, si Calpernia dan si Barry Winchell ini. Karena Calpernia mulai mikir yang jelek-jelek kan. Intinya dia takut kalau Winchell ini ketemu sama orang lain dan akhirnya mau ninggalin dia. Sementara Winchell sendiri tuh nggak kayak gitu. Dia cuma mau menghindari bulian dari teman-temannya aja. Karena semakin sering dia keluar setiap weekend nemuin Calpernia diam-diam, gosip-gosip itu terus semakin berkembang dan akhirnya dia semakin dibully sama teman-temannya. Jadi Winchell sendiri terjebak dalam dilema di mana dia nggak bisa membohongi perasaannya sendiri, tapi dia juga nggak bisa ngelawan teman-temannya. Satu malam, Calpernia cerita sama Winchell kalau dia mau ikut kontes waria gitu, kontes lip sync dan dancing gitu, pada 4th of July weekend atau akhir pekan di hari kemerdekaan Amerika Serikat. Di situ dia minta Winchell untuk datang kasih dia support as her boyfriend, obviously. Tapi di situ Winchell menolak dengan alasan dia mau belajar untuk ujiannya. Padahal ya itu tadi, Winchell cuma berusaha mengurangi intensitas dia ketemu sama Calpernia untuk sementara waktu sampai teman-temannya mereda, karena sekarang ini tuh keadaannya teman-temannya udah pada rese banget nih sama dia. Sampai akhirnya di weekend 4th of July, di mana Calpernia tadi lagi mau ikut kontes, Winchell dan teman prajuritnya yang lain yang ada di situ juga bernama Calvin Glover ribut setelah Winchell mengkonfrontasi dia dan menyebutnya pembual dan penipu. Jadi Calvin Glover ini tuh anak remaja labil yang berhasil masuk ke batalion ini juga. Dia tuh suka ngarang cerita, bilang dia pernah ini itulah. Dia bilang dia pernah punya anjing yang sama di rumah kayak punyanya Winchell, padahal dia aja salah nyebut jenis anjing itu. Jadi si Winchell ini punya German Shepherd atau Herder. Satu ketika si Glover ini nyamperin Winchell yang lagi main-main sama anjingnya dan bilang dulu dia juga pernah punya
Rottweiler kayak gitu. Terus si Winchell ngasih tahu ini bukan Rottweiler, ini German Shepherd. Dan Glover tuh kayak cuma yang oh iya ya maksud gue itu gitu. Kayak gitu Glover juga pernah ngaku-ngaku dia pernah ngerampok bank dan lain-lain sebagainya. Kebanyakan teman-teman mereka yang lain biasanya tuh iya aja kalau si Glover ini cerita, karena memang udah tahu juga kan ya anak tuh kayak gimana tingkahnya. Masih kayak anak kecil banget, tukang ngambek, tukang marah-marah gak jelas. Tapi pas di hari ini, Winchell mungkin karena dia juga lagi bad mood kali ya, karena dia tuh nggak bisa support Calperina untuk di kontesnya itu. Kayak males aja denger bualan si Glover ini. Akhirnya dikonfront lah sama dia, ala lo tuh tukang bokis gitulah kasarannya. Dari situ mulai ribut. Udah mulai mau pukul-pukulan gitu, dan orang-orang yang ada di sana berusaha misahin mereka, termasuk ada si Fisher juga. Tapi meskipun udah berusaha dilerai sama teman-temannya, mereka tetap berantem dan Glover dikalahkan sama Winchell. Setelah Glover dikalahkan sama Winchell, Fisher terus-terusan komporin Glover dengan bilang, masa lo kalah sih sama fucking faggot kayak Winchell. Buat kalian yang nggak tahu, faggot itu artinya bisa diartikan sebagai homo, bisa juga diartikan sebagai banci, dan itu menjadi salah satu kata yang dilarang kalau kalian nonton TV luar. Biasanya kata itu disensor, nggak diperbolehkan. Di sini orang ngomong banci, bencong, apa segala macam dengan seenaknya, nggak ada aturan yang melarang itu. Udah tuh seharian sampai malam si Fisher tuh terus-terusan ngomporin Glover kayak cemen lo kayak gitu aja kalah, masa sama orang kayak dia aja kalah gitu-gitu. Ini dua-duanya lagi mabuk nih, lagi minum bir gitu terus-terusan dari sore sampai malam. Topiknya masih ini aja bahasan mereka gitu. Si Fisher tuh masih kompor-komporin Glover aja soal itu. Sampai pas 5 Juli dini harinya, Fisher menantang Glover yang sedang dalam keadaan mabuk itu untuk memukuli Winchell yang sedang tidur menggunakan baseball bat atau tongkat pemukul baseball. Sebenarnya itu tuh bukan tantangan beneran, kayak cuma berani nggak lo pukulin dia tuh pakai baseball bat. Fisher sendiri, kalau menurut aku pribadi, aku merasa Fisher ini nggak benar-benar bermaksud untuk nyuruh Glover ngelakuin itu. Itu kayak cuma tantangan ke anak kecil aja, mau ngeliat aja dia berani atau enggak. Tapi ya itu dia salahnya, namanya anak kecil kan, ditantang ya dia ngerasa oke, gue berani gitu. Dan seketika Glover ini ngambil tongkat pemukul baseball yang ada di lockernya Fisher, keluar kamar, kemudian memukul kepala Winchell yang sedang tertidur di sebuah dipan di luar kamar. Jadi dia lagi tidur di luar kamar karena di dalam kamar dia nggak bisa istirahat, dia diganggu terus sama Fisher dan Glover. Akhirnya dia tidur di luar, dan waktu dia lagi tidur tiba-tiba kepalanya dipukulin pakai tongkat baseball. Saat situ ada anjingnya, tapi keadaannya anjingnya diikat dan dirantai, jadi anjingnya nggak bisa bantu apa-apa, gonggong-gonggong aja. Kena ribut karena anjingnya berisik kan, gonggong-gonggong terus. Akhirnya kejadian itu ketahuan sama salah satu penjaga. Disamperin penjaga dengan keadaan Winchell kepalanya udah pecah bersimbah darah di mana-mana. Akhirnya Winchell langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi terlambat. Hingga akhirnya tanggal 6 Juli 1999, Winchell akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Calperina yang lagi ikutan kontes nggak tahu apa-apa sampai akhirnya dia pulang ke rumah. Dia udah menang kontesnya itu, dia pulang lagi seneng-senengnya, tiba-tiba dia nyalain TV dan ada berita kalau pacarnya dipukulin orang. Itu dia nangis histeris, jerit-jerit, diteleponin sama temennya, dia nangis-nangis sama temennya. Dan ya as you can see, aku masih selalu emosional kalau ingat atau ngomongin soal cerita itu. Dan itu yang bikin aku benci, aku nggak suka kalau ada orang-orang yang suka sembarangan outing seseorang. Kalau kalian nggak tahu, outing itu ngasih tahu ke orang-orang tentang identitas seksual seseorang, kayak misalkan bilang si Lutfi itu trans loh, padahal orang lainnya nggak tahu atau gimana gitu. Atau misalkan ada teman kalian yang gay, yang masih closet, nggak openly gay, dan kalian cerita itu ke teman-teman kalian yang lain, ngegosipin dia, itu aku nggak suka banget. Mungkin kalian pikir itu hal yang sepele dan worst case skenario-nya paling dia dibully, dikata-katain doang, but actually akibatnya bisa jauh lebih fatal daripada itu.
karena dunia adalah tempat yang seberbahaya itu untuk orang-orang dari LGBTQ community. Bahkan orang-orang yang suka bikin video ciri-ciri trans tuh kayak gimana, jangan sampai ketipu sama trans. Trust me, yang nonton itu nggak cuma orang-orang yang mau menghindari dari ketipu sama trans, tapi akan banyak juga transfobik yang mencari alasan untuk melakukan kekerasan pada trans, yang akhirnya tahu tipikal trans itu seperti apa ciri-cirinya. Meskipun trans itu sebenarnya passing atau nggak ketahuan, tapi karena dikasih tahu ciri-ciri spesifiknya seperti apa, jadi orang-orang tahu, dan akibatnya bisa benar-benar fatal. Terlebih lagi yang kena akibatnya bisa-bisa juga orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami sayang, dan nggak jarang kayak di cerita ini nyawa yang menjadi taruhannya. Itu kenapa aku masih belum mau untuk bikin video sama pacar aku, karena aku tahu banyak banget dari kalian yang minta aku bikin video bareng sama pacar aku. I hear you, tapi sejujurnya aku belum siap, aku nggak siap kalau pacar aku harus ngalamin apa yang aku alamin gitu, dengan DM orang yang jahat-jahat, komen-komen jahat. Kalian mau ngatain aku apa, mau nyumpahin aku apa, itu terserah kalian. Aku bisa terima itu, aku bisa handle itu. Aku udah kayak gini dari aku lahir. Aku udah terlatih buat kuat, bahkan mungkin lebih kuat daripada kalian-kalian yang gak mengalami apa yang aku alami. Tapi aku nggak tahu, aku nggak yakin apa pacar aku bakal siap untuk menghadapi itu semua. Di sini mungkin kalian bisa ngerti juga kenapa aku belum nurutin permintaan kalian untuk bikin video bareng sama pacar aku. Aku mohon kalian gak judge aku untuk itu. Tahun 2003, cerita dari kisahnya Barry Winchell tadi akhirnya dijadikan film dengan judul Soldier's Girl. Film yang bagus banget, bikin aku nangis setiap aku nonton. Kalau kalian cari filmnya di internet sekarang udah susah banget. Aku pun kemarin-kemarin ini sempat nyari dan belum ketemu yang kualitasnya bagus, meskipun ada di beberapa site yang mereka punya, tapi kualitasnya tuh kecil. Kalau kalian mau coba nonton dan nggak masalah dengan kualitas yang kecil, kalian coba cari aja Soldier's Girl. Other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Komen di bawah kalau kalian tahu cerita-cerita tragis tentang trans lainnya, cerita yang kisah nyata tentunya. Komen juga di bawah kalau kalian punya ide-ide untuk video aku selanjutnya. And until I see you guys again next time, stay gorgeous.